Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pada perkuliahan kali ini, tepatnya, saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang lembaga-lembaga depositori. Itu masih kaitannya dengan mata kuliah kita dengan pasar uang, pasar modal. Lembaga keuangan depositori. Lembaga keuangan ini tugasnya adalah menghimpun dan secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau deposit. Misalnya giro, tabungan atau deposito berjangka yang diterima dari penabung atau unit surplus. Unit surplus memiliki kelebihan pendapatan setelah dikurangi kebutuhan untuk konsumsi. Lembaga keuangan yang menawarkan jasa-jasa seperti adalah bank-bank. Lembaga keuangan depositori terdiri dari bank umum. Bank umum dibagi lagi bank umum pemerintah. Bank umum pemerintah tuh yang kita tahu, mungkin kalian juga sudah tahu, seperti Bank Mandiri, Bank BNI. Nah, itu bank pemerintah. Ada juga bank pemerintah daerah. Nah, ini bank pemerintah daerah kalau untuk di Kalimantan Selatan itu Bank Kalsel. Yang dulunya Bank Kalsel ini adalah Bank BPD. Jadi Bank Pendapatan Daerah berubah menjadi Bank Kalsel. Kalau di Kalimantan Tengah namanya Bank Kalteng. Nah, bank umum swasta. Bank umum swasta ini seperti BCA, kemudian di Jalan Lampung Mangkurat di samping Bank Kalsel ada namanya Bank Mas, Bank Nobu, Bank BJB. Nah, itu bank asing itu seperti BII, bank yang sifatnya bukan dari dalam negeri sendiri. Yang kedua adalah Bank Prakreditan Rakyat, atau yang lebih dikenal dengan Bank BPR. Bank BPR ini kalau untuk di wilayah Banjarmasin yang saya tahu itu adalah barang BPR Mitra. Bank BPR Mitra ini tempatnya di daerah Palnam. Itu kalau mau masuk Komplek Beruntung Jaya, itu di depannya pas. Lembaga dana dan kredit pedesaan ini biasanya seperti koperasi gitu. Jadi kalau di desa-desa, misalnya para masyarakat yang memiliki kebun karet gitu, jadi hasil karetnya dijual ke koperasi. Jadi mereka membentuk sendiri si koperasi itu kayak per kelompok-kelompok kayak gitu. Tujuannya supaya kelompok-kelompok yang ikut di dalam koperasi itu menjual hasil perkebunannya seperti karet itu ke koperasi. Keistimewaannya adalah apabila harga karet tersebut anjlok di pasaran, nah koperasi itu bisa mengcover atau bisa membuat harga itu lebih stabil, jadi nggak anjlok. Nah, itu keuntungannya kalau di koperasi di pedesaan itu. Contohnya di yang memiliki perkebunan karet itu ada koperasinya biasanya. Nah, ini kita bicara tentang aset dalam lembaga depositori. Aset merupakan kepemilikan atas suatu barang yang memiliki nilai tukar. Aset berwujud. Yang pertama tuh aset berwujud. Itu ada tanah, bangunan, mobil, pabrik, mesin, dan aset-aset fisik lainnya. Yang dimaksud aset berwujud itu aset yang kelihatan. Yang kedua adalah aset tidak berwujud. Keuangan contohnya. Nah, keuangan terbagi lagi. Ada kredit, kemudian ada obligasi,
Kemudian ada saham biasa. Bank komersial. Apa itu bank komersial? Bank komersial sering disebut juga bank umum. Bank komersial adalah lembaga keuangan yang dimiliki swasta, berorientasi mencari laba, melakukan pemindahan dana jika diinstruksikan dengan cek, memberi pinjaman, dan melakukan investasi lainnya. Jasa yang diberikan oleh bank komersial bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Contoh bank komersial atau bank umum: Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, Bank BCA, Bank Lipo Bank atau Bank Lipo, Bank NISP, kemudian dan Bank Indonesia Internasional Indonesia. Tugas pokoknya dan kegiatan bank komersial: menciptakan uang gira, mendukung kelancaran mekanisme pembayaran, penghimpunan dana simpanan masyarakat, penyimpanan barang-barang berharga, mendukung kelancaran mekanisme pembayaran, membeli atau menjual, menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, memindahkan uang dengan kepentingan sendiri atau nasabah, menempatkan dana pada peminjaman dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, menyediakan pembiayaan atau melakukan kegiatan lain sesuai dengan kegiatan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga clearing, penyelesaian, dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Nah, kita nih asosiasi simpan pinjam. Apa itu asosiasi simpan pinjam? Asosiasi tabungan yang tidak menerbitkan saham modal, capital stock. Asosiasi tersebut dimiliki dan dikendalikan oleh para penabung dan peminjamannya merupakan anggota. Anggota tersebut tidak berbagi keuntungan sebab lembaga merupakan nirlaba mutual atau mutual association. Oke, itu tadi sekilas tentang lembaga-lembaga depositori. Oke.